Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Isnan Nasution, dosen program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maluku Saleh. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada unsur pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu materi pada mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan memahami mengenai sistem agribisnis perkebunan secara menyeluruh, mulai dari pembudidayaan, pengolahan hasil, inovasi, dan diversifikasi produk, hingga mampu mengembangkan komoditas perkebunan secara berkelanjutan. Materi pembelajaran meliputi pembenihan, pembibitan, pengolahan tanaman kelapa sawit, nilam dan kopi, pengolahan tanaman buah segar menjadi CPU dan kernel, mengembangkan komoditas perkebunan, serta analisis peluang, tantangan, dan kebijakan pengembangan agribisnis perkebunan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami setiap sistem agribisnis dalam menciptakan usaha perkebunan yang produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini diarahkan untuk membentuk lulusan yang mampu menganalisis permasalahan agribisnis, mengambil keputusan secara profesional, mengembangkan usaha pertanian yang berkelanjutan, serta bekerja secara kolaboratif. Sejalan dalam hal tersebut, pencapaian pembelajaran mata kuliah menekankan kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan sistem agribisnis perkebunan, menganalisis proses pembudidayaan, pengolahan hasil, dan evaluasi nilai tambah serta peluang pengembangan komoditi perkebunan, juga mengomunikasikan hasil analisis secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai capaian tersebut, pembelajaran dilaksanakan secara bertahap sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan analitik, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam bidang agribisnis perkebunan secara profesional dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran pada salah satu pertemuan dalam mata kuliah agribisnis perkebunan. Proses pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun sebagai implementasi strategi pembelajaran yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, hari ini kita membahas tentang inovasi dan diversifikasi produk komoditi perkebunan. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan ke-7 dari mata kuliah Agribisnis Perkebunan. Sebelumnya kita telah membahas tentang penyerbukan, perkecambahan, pembibitan, pembudidayaan, ya, dan juga pengolahan TBS ke CPU. Ya, teman-teman, ada yang mengetahui apa itu inovasi, apa itu diversifikasi? Ya, Bang? Kalau inovasi itu mungkin kayak lebih ke terobosan baru daripada ide baru yang kita berikan untuk membuat hal-hal yang lebih bagus dan lebih unik dari satu bahan baku. Sementara di sertifikasi itu lebih kayak memperbanyak jenis dan produk dari jasa ataupun bahan yang membuat orang-orang lebih tertarik dan untuk menggunakan barang dan jasa yang diperbanyak. Oke, bagus sekali. Hadiahnya nanti tinggal ambil ke depannya, Bang. Oke. Simpelnya adalah inovasi adalah pengembangan atau penerapan ide dan cara ataupun juga teknologi serta produk baru yang memberikan nilai tambah dan manfaat yang lebih baik. Ya, kayak dulu menggunakan manusia, menggunakan sekarang mesin, yaitu salah satu inovasi dalam produksi. Intinya ide baru untuk proses menggunakan teknologi baru yang menghasilkan produk yang lebih konsisten, ya, baik secara mutu maupun secara produksi, serta memberikan nilai tambah kepada produk tersebut, ya. Dengan menggunakan teknologi pasti cost-nya juga semakin berkurang. Kalau semakin berkurang nilainya juga semakin bertambah. Ya, diversifikasi adalah strategi perluasan atau penambahan ragam produk usaha agar tidak bergantung pada satu produk ataupun juga pasar saja. Ya, kayak pabrik kelapa sawit juga punya dua produk, ya teman-teman ya. Ada CPO, ada inti sawit, ya. Terus juga turunannya CPO bisa diolah menjadi banyak produk. Bisa menjadi sabun, ya, bisa menjadi minyak makan, bisa menjadi biodiesel, juga bisa menjadi lilin.
kosmetik, serta teman-teman kalau teman-teman mengkonsumsi coklat Nutella itu juga terbuat dari minyak kelapa sawit. Ya. Mengapa inovasi perlu? Inovasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing di pasar lokal maupun juga di pasar global. Ya, dengan banyak inovasi, banyak ragam yang bisa dinikmati oleh konsumen. Dengan banyak ragam, brandingnya juga semakin tinggi terhadap suatu produk dan juga suatu brand dari nama produk tersebut. Terus juga mendorong efisiensi proses dan mengurangi biaya. Dengan menggunakan teknologi, inovasi teknologi, teman-teman bisa memproduksi sesuatu produk 24 jam non-stop. Beda dengan menggunakan manusia, teman-teman hanya bisa memproduksi 9 sampai 10 jam kegiatan proses produksi. Makanya meningkatkan efisiensi proses. Kalau teman-teman menggunakan teknologi, teman-teman hanya membayar listrik dan maintenance. Tapi kalau teman-teman menggunakan tenaga manusia, teman-teman harus membayar gaji, ya, terus juga seragam, alat pelindung diri, serta juga jaminan kesehatan dia. Ya. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas dan standarisasi produk. Dengan teman-teman menggunakan inovasi teknologi dalam proses produksi, teman-teman bisa menjaga produk tersebut karena berkurangnya penggunaan manusia yang mengakibatkan human error juga semakin berkurang, teman-teman. Yang mana teman-teman bisa menjaga konsistensi produknya. Rasa dari hari ini akan sama di 10 tahun ataupun juga 10 tahun ke belakang kalau teman-teman menggunakan teknologi. Gitu. Terus menciptakan solusi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan kita menggunakan teknologi, inovasi teknologi, teman-teman juga bakal sedikit menghabiskan bahan bakar. Ya, kalau teman-teman menggunakan manusia butuh kendaraan yang menggunakan bensin untuk ke tempat kerja. Tapi dengan teknologi teman-teman hanya membutuhkan listrik yang memang listrik menggunakan juga energi, tapi bisa lebih dikendalikan daripada manusia. Terus membuka peluang besar pasar baru dan meningkatkan pendapatan. Ya, dengan inovasi kita juga bisa melebarkan pasarnya kita. Ya, sudah terkenal di Indonesia, kualitas kita sudah bisa kita konsistenkan, kita bisa ke pasar luar negeri. Teman-teman. Terus mengapa butuh diversifikasi? Diversifikasi adalah mengubah bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi lainnya. Ya, contohnya seperti di kelapa sawit, CPO bisa diubah menjadi banyak produk. Ya, kalau satu agak lumayan turun harganya bisa disubstitusi dengan produknya lainnya. Terus di kopi teman-teman dulu harus menyeduh sendiri, bikin air panas sendiri. Sekarang bisa teman-teman tinggal beli di Alfamart, Indomaret ataupun juga toko-toko di sekitar rumah teman-teman. Gitu. Gunanya buat apa? Untuk meningkatkan nilai tambah suatu produk. Ya, berubah kemasan, berubah harga, ya kan? Berubah bentuk dari awalnya padatan berupa cairan, berubah harga. Berubah harga meningkatnya nilai tambah suatu produk tersebut. Yang outputnya adalah meningkatkan pendapatan perusahaan tersebut, ya, ataupun juga pendapatan teman-teman. Konsep inovasi dan diversifikasi, yang pertama ada inovasi itu menciptakan produk baru, ya, terus menggunakan cara baru untuk produksi, memiliki kemasan baru dan pemasaran baru. Yang ingin saya highlight adalah pemasaran baru. Dulu pemasaran menggunakan orang ke orang. Kedua, pemasaran menggunakan dari media cetak. Sekarang semua orang bisa memasarkan produknya menggunakan media digital. Ya, mungkin dengan bantuan influencer yang punya engagement lebih tinggi terhadap media sosial tersebut. Ya kan? Itu adalah inovasi baru dari segi pemasaran produk. Diversifikasi adalah menghasilkan lebih dari satu produk dari satu komoditas. Ya, kayak kelapa sawit bisa menghasilkan CPO dan kernel. Ya, dari kernel itu bisa menjadikan minyak inti sawit,
ya, karena minyak inti sawit sama minyak kelapa sawit yang dari dari daging buah itu beda kualitasnya, ya, beda kualitasnya. Terus bisa menghasilkan biodiesel, ya, apalagi sekarang kita lagi didorong optimalisasi kelapa sawit yang dulunya pertama kali kita B10, ya, naik B30, sekarang sudah B50 untuk biodiesel tersebut, ya. Juga kelapa sawit bisa menghasilkan sabun dari minyak kelapa sawit. Kosmetik teman-teman, ya, apalagi lipstik. Kalau teman-teman merasa agak berminyak mulutnya, itu salah satu ada minyak kelapa sawitnya, teman-teman. Makanya kelapa sawit ini cukup relate dan cukup bergantung kita kepadanya, ya teman-teman. Terus peluang inovasi dan diversifikasi. Peluang inovasi teknologi dalam proses teknologi modern meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, ya. Seperti saya bilang tadi, dengan penggunaan teknologi teman-teman bisa menjaga kualitas teman-teman sama, ya. Teman-teman hanya tinggal menjaga bahan baku teman-teman. Kalau bahan bakunya A, pasti kualitasnya juga A. Kalau teman-teman bahan bakunya B, pasti kualitasnya juga B. Tapi tidak ada atau bisa teman-teman mengurangi turunnya kualitas di proses produksi, teman-teman. Yang kedua, produk bernilai tambah. Pengolahan hasil perkebunan menjadi produk baru dengan nilai jual yang lebih tinggi. Dengan teman-teman punya inovasi baru, ya, kayak ini. Ini apa inovasinya, apa diversifikasinya. Ini ada dua, ya teman-teman. Ada inovasi, ada diversifikasi. Apakah inovasinya? Apakah? Kemasannya adalah inovasinya. Diversifikasinya apa? Oke, bentuknya adalah diversifikasinya, gitu ya. Itulah salah satu contoh yang bisa kita tampilkan relate, ya, di kehidupan kita. Yang mana itu inovasinya, yang mana untuk diversifikasinya. Terus di inovasi ada pemanfaatan hasil samping, ya teman-teman. Dulunya limbah, ya, pabrik kelapa sawit dulu membuang limbah cairnya itu ke sungai, ya. Sekarang sudah lebih aware untuk mengolah limbah cair itu menjadi pupuk, ya, yang dikombinasikan dengan jangan kosong, ya. Salah satunya itu di PT London Sumatera, ya. Kebetulan orang tua saya di situ, dan juga bagiannya di bagian juga teknologi, ya, pengolahan teknologi, ya, yang hasilnya adalah mereka bisa menciptakan pupuk dari jangan kosong dengan limbah cair produksinya, gitu. Terus kualitas dan standarisasi, ya, dengan penggunaan teknologi, ya, inovasi teknologi, teman-teman bisa menjaga standarisasi dari produknya teman-teman. Terus peluang diversifikasi, ya, teman-teman bisa meluas pasar. Awalnya teman-teman mungkin jualan kopi itu menggunakan outlet, ya, seperti Janji Jiwa, ya kan, dulu outlet, sekarang sudah masuk Indomaret, Alfamart, kan ada produknya, kan, kemasan botol. Itu salah satu bentuk perluasan pasar terhadap suatu produk, ya, hanya diganti kemasan dengan isi yang sama, bisa meluaskan pasarnya. Terus memenuhi kebutuhan konsumen, ya. Mungkin kalau teman-teman sudah pindah ke Aceh, ya kan, Janji Jiwa nggak ada, kan, tapi teman-teman bisa menikmati kopi Janji Jiwa dengan datang ke Indomaret atau Alfamart, gitu. Stabilitas pendapatan dengan teman-teman menggunakan atau juga memanfaatkan peluang diversifikasi, teman-teman bisa mendapatkan pendapatan, ya. Contohnya limbah teman-teman bisa teman-teman olah untuk proses ataupun juga untuk produk lainnya, ya teman-teman. Pengembangan produk bernilai tambah pada komunitas kelapa sawit, ya, hasil utamanya adalah
CPO dan kernel. Tapi dengan pemanfaatan inovasi dan diversifikasi, teman-teman bisa mengolah hasil sampingnya. Ya, seperti cangkang bisa teman-teman menjadikan bahan bakar ya. Sekarang PLTU hampir lagi beralih dari bahan bakar batu bara ke bahan bakar cangkang ya. Itu teman-teman juga bisa menonton video saya YouTube bersama PASPI 2022 kemarin ya, tentang pemanfaatan cangkang kelapa sawit ya. Terus fiber ataupun serat kelapa sawit itu bisa menjadi briket, dan lainnya bisa teman-teman lihat sendiri nanti pada slide yang saya berikan ke teman-teman sekalian. Ada beberapa contoh kasus yang ingin saya berikan ke teman-teman adalah tentang pemanfaatan kernel kelapa sawit sebagai alternatif bahan bakar pengganti batu bara. Ya teman-teman, latar belakangnya kenapa? Karena batu bara itu pasti dari perut bumi, ya kan? Lebih merusak daripada cangkang kelapa sawit. Ya, apakah cangkang kelapa sawit lebih baik daripada batu bara? Tidak secara nilai kalor, teman-teman. Secara nilai kalor, cangkang kelapa sawit jauh di bawah batu bara. Ya, bisa teman-teman lihat sendiri, nilai kalor dari cangkang kelapa sawit hanya 4.300 kilokalori, tapi kalau dari batu bara bisa lebih dari 5.000 kilokalori. Jauh banget ya, 500 kalori itu jauh banget. Kadar airnya juga bisa imbang terhadap batu bara. Akan tetapi teman-teman, ya, harga cangkang jauh banget lebih murah daripada batu bara. Ya, cangkang kelapa sawit itu hanya berkisar sekitar 900.000 sampai 925.000, tapi harga batu bara mencapai sekitar hampir 1.500.000 per megawattnya ya, kalau kita konversi ke megawattnya yang dihasilkan ya. Dengan selisih tersebut lumayan ya, 35 sampai 37% kita bisa menghemat biaya untuk bahan bakar untuk menghasilkan listrik ya teman-teman. Sepertiga loh, sepertiga kalau jualan aja lumayan banyak, apalagi skala ini untuk nasional ya kan. Seberapa banyak kita bisa menghemat subsidi ya, muaranya itu kita bisa lebih menghemat subsidi gitu. Kita bisa menghemat juga lebih dari 1/3% subsidi yang ada di Indonesia. Terus ada juga contoh kasus ya, pemanfaatan nira kelapa sawit menjadi gula merah ya. Kelapa sawit yang biasanya replanting ya dibiarkan gitu aja, tapi sebelum replanting dimanfaatkan niranya ya. Diambil niranya terus diproses menggunakan secara tradisional ya. Tradisional yang menghasilkan rasio nilai tambah di atas 40% teman-teman. Ya, 40% keuntungan ataupun juga 40% peningkatan nilai tambah terhadap bahan bakunya. Gitu. Makanya sangat diperlukan inovasi dan diversifikasi, ya. Kenapa contohnya kelapa sawit? Saya basic di kelapa sawit ya teman-teman ya. Banyak lagi yang bisa kita manfaatkan di kelapa sawit. Batang kelapa sawit ya teman-teman, kalau kita cacah bisa jadi mebel. Daunnya kita bisa jadi lidi untuk nyapu ya. Daunnya bisa jadi pakan ternak ya. Tidak ada yang tidak bisa kita manfaatkan dari pohon kelapa sawit gitu. Tapi apakah dia merusak lingkungan? Tergantung teman-teman. Seberapa besar dia dieksploitasi ya. Itu. Kesimpulannya adalah inovasi dan diversifikasi adalah strategi kunci untuk mengubah potensi komoditas perkebunan menjadi produk bernilai tambah dan berkelanjutan ya teman-teman. Dengan adanya diversifikasi dan inovasi,
kita bakal lebih menjaga lingkungan. Karena apa? Mengurangi limbah, terutama mengurangi limbah dari proses produksi kita. Ya, kayak teman-teman mungkin ada yang berjualan makanan minuman, ya ada limbahnya kan? Itu bisa teman-teman manfaatkan, gitu. Kayak limbah plastiknya, bisa teman-teman manfaatkan untuk apa? Ya mungkin ditabung di bank sampah, bisa diolah menjadi minyak lagi, ya kan? Minyak kendaraan bermotor. Sekarang lagi banyak isunya mengubah sampah plastik menjadi BBM, gitu teman-teman. Terus dengan adanya diversifikasi inovasi lebih ramah lingkungan, karena tidak ada lagi buang limbah ke sungai, tidak ada lagi buang limbah ke sembarangan lah intinya, gitu kan. Jadi teman-teman begitu aja dari saya. Kalau ada yang ingin tanyakan silakan tanyakan teman-teman terhadap materi perkuliahan kita hari ini. Silakan. Yap, ada sah? Kira-kira ada nggak Pak kekurangan dari inovasi dan diversifikasi pada bangsa ini? Oke, hal yang menjadi isu yang sekarang ya terhadap inovasi dan diversifikasi adalah tersedianya lapangan kerja di dunia perkebunan, teman-teman. Ya, saya dulu S1 saya di teknologi hasil perkebunan, produksi perkebunan. Ya, isunya kami sekarang di Kalimantan sudah tidak membutuhkan operator dan juga mandor. Ya, semua itu dikontrol dengan mesin dan CCTV. Ya, hanya ada asisten dan juga tim teknis untuk misalnya ada terjadi kerusakan terhadap pabrik. Gitu. Seperti teman-teman, sekarang data analitik bisa digunakan AI untuk menganalisis data. Kita sebagai manusia cukup lumayan bergeser peluang kita untuk di dunia kerja. Gitu. Makanya kalau teman-teman tidak bisa memanfaatkan inovasi teknologi ataupun juga diversifikasi terhadap diri teman-teman, ya manusia itu juga punya diversifikasi. Ya, mungkin sekarang teman-teman jualan, bisa teman-teman nanti bisa sambil kerja, kan diversifikasi terhadap dirinya teman-teman. Gitu. Ancamannya adalah berkurangnya lapangan kerja terhadap manusia dengan adanya inovasi dan diversifikasi. Sekarang sudah juga banyak supir taksi di luar negeri yang nggak menggunakan manusia lagi kan, menggunakan augmented reality, ya kan, bisa membaca sensor garis jalan, bisa mengantarkan kita ke satu titik ke titik lainnya. Ya, nanti juga pesawat bisa juga bakal jadi tidak ada lagi pilotnya dengan adanya AI, ya, dan mesin semua bisa mengsensor cuaca dan segala macam, ya, terhadap perubahan cuaca, bisa mengendarai pesawat dengan lebih baik daripada manusia dengan secara analisis. Gitu teman-teman. Ada lagi yang saya ingin tanyakan? Silakan. Oke, untuk teman-teman lainnya ada yang ingin tanyakan lagi? Ya, Nazwa? Saya mau nanya tentang diversifikasi, Pak. Nah, diversifikasi ini kan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap satu komoditas. Nah, tetapi bagaimana diversifikasi ini, apakah diversifikasi ini efektif jika petani masih memiliki keterbatasan dalam akses pasar, modal, dan teknologi? Oke, apakah petani bisa mengoptimalkan diversifikasi dengan keterbatasan yang ada? Bisa aja, Kak. Ya, zaman sekarang penelitian membuktikan nanam padi nggak butuh sampai 5 bibit dalam satu lubang. Ya, bisa dari 1-2 bibit dalam satu lubang. Itu termasuk diversifikasi atau inovasi dalam proses pertanian. Ya, pemupukan juga bisa melalui sekarang dari drone, ya, terhadap produk dalam proses bertani, ya. Terus zaman sekarang sudah juga adanya bantuan untuk mengolah gabah menjadi beras. Jadi petani bisa menghasilkan dan menjual berasnya sendiri, ya. Apalagi kalau petani bisa membuat, kelompok tani bisa membuat brand
sendiri. Gitu. Hanya saja kecerdasan itu tinggal dioptimalkan dengan cara apa? Dengan membentuk kelompok tani. Dengan ada kelompok tani, petani bakal mendapatkan insentif dari pemerintah. Baik bantuan alat maupun bantuan biaya. Agar bisa menghasilkan diversifikasi produk dari produk pertaniannya. Gitu. Tergantung sekarangnya, petani mau nggak berkelompok. Gitu. Ya, tapi agak jarang sekarang masih ya. Orang petani mau berkelompok, tapi masih ada kok petani yang berkelompok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya teman-teman, lagi ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, kalau nggak ada, saya tutup perkuliahan hari ini ya teman-teman ya. Teman-teman, saya harapkan teman-teman punya inovasi terhadap diri teman-teman. Ya, apalagi teman-teman ini di semester akhir ya, yang rata-rata itu udah semester 7 ya, diharapkan punya inovasi terhadap dirinya masing-masing untuk di dunia kerja nantinya ya. Karena teman-teman, kalau teman-teman tidak ada kelebihan ya dari segi diri teman-teman di rata-rata mahasiswa lainnya, teman-teman tidak sulit terlihat oleh perusahaan. Oke, jadi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan ke-7 mata kuliah agribisnis perkebunan yang berfokus pada pengembangan nilai tambah komoditas perkebunan melalui inovasi, diversifikasi, serta pemanfaatan hasil samping untuk meningkatkan daya saing berkelanjutan usaha. Melalui pembelajaran tersebut, saya berupaya mendorong mahasiswa untuk mengubah cara berpikir dari serta menjual bahan mentah menjadi mampu menciptakan produk bernilai tambah melalui inovasi, diversifikasi produk, dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Saya berharap pembelajaran yang ditampilkan dapat memberi gambaran mengenai komitmen saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terencana, interaktif, berpusat pada mahasiswa, serta tidak berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga mengaitkan konsep penerapan dalam dunia nyata. Terima kasih saya sampaikan kepada Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LDT 13 Wilayah Aceh dan seluruh tim sertifikasi dosen 2026 atas kesempatan dan dukungannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan Universitas Malik Saleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang profesional serta menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.